Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan kita semua yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan amal ibadah kita, melaksanakan seluruh perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan semua larangannya, baik yang haram maupun yang makruh atau yang mubah sekalipun yang tidak bermanfaat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada 3 kata kunci dalam ayat tersebut, yaitu yatslu atau tilawah, artinya membaca. Yang kedua yuzakki atau tazkiyah, artinya mensucikan. Dan yang ketiga yu'allim atau ta'lim, artinya mengajar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya kepada masyarakat yang ummi, yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan belum mampu menalar, dengan 3 metode atau pendekatan, yaitu
Pertama membaca, yang kedua mensucikan jiwa atau membentuk karakter, dan mengajarkan kitab dan hikmah supaya masyarakat yang ummi tersebut terbebas dari kesesatan yang nyata. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, metode yang pertama diajarkan adalah membaca atau tilawah. Apa yang dibacakan Rasul kepada masyarakat saat itu, yaitu ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, atau yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, agar manusia paham posisi dirinya di hadapan Tuhannya, serta tunduk dan patuh kepada ajaran-ajarannya. Dalam bahasa modern, ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah itu bisa pula disebut dengan data. Ayat atau data apa saja yang ada di bumi, yang ada di alam raya ini, semestinya kita baca, kita pelajari, kita nalar, dan kita pahami, sehingga kita betul-betul memahami apa maksud dan kehendak Allah menciptakan kita sebagai manusia, dan apa tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Di antara tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah berbuat kebaikan, mencegah kerusakan, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bumi akan menjadi damai, bumi akan menjadi sejahtera. Kemudian metode yang kedua yang diajarkan kepada Rasul adalah mensucikan jiwa, atau dalam bahasa sekarang membentuk karakter. Tugas selanjutnya Rasul adalah mensucikan jiwa manusia agar berkarakter sesuai dengan karakter tauhid, yaitu terbebas dari semua yang dapat mengotori jiwa, seperti kemusyrikan, percaya pada takhayul, percaya pada khurafat, percaya pada dukun yang bisa mematikan nalar atau akal pikiran. Hal ini jika dibiarkan, maka masyarakat kita tidak akan bisa maju, tidak bisa berkembang, dan bisa saja kembali kepada kesesatan. Di sisi lain, mensucikan jiwa juga agar kita terhindar dari paham-paham ateis yang tidak mempercayai Tuhan, yang sering menimpa para ilmuwan modern, yang pada akhirnya juga sama menuju kepada kesesatan. Kemudian metode yang ketiga adalah mengajar atau yu'allim. Tugas Rasul selanjutnya adalah mengajarkan manusia kitab dan hikmah, mengajarkan tentang ajaran-ajaran Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan hikmah yang ditafsirkan, yaitu sunnah Rasul. Jadi sebenarnya tugas kerasulan dari ayat 2 surah Al-Jumu'ah ini adalah bagaimana mengubah masyarakat yang ummi, yang buta huruf, buta nalar dan buta pikir, menjadi masyarakat yang literat, yang mampu membaca, mampu menalar, dan mampu memahami ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, serta menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari sepanjang perjalanan hidupnya. Dengan demikian, sesungguhnya membaca, membentuk karakter, dan mengajar adalah tugas kerasulan yang seharusnya kita warisi hingga saat ini. Profesi guru dan tenaga kependidikan adalah profesi yang dekat dengan tugas suci kerasulan, yaitu mendidik generasi demi generasi anak bangsa agar pandai membaca, pandai berpikir, dan pandai menalar, berkarakter tauhid, dan mengamalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya dalam sepanjang kehidupannya hingga wafatnya dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah, belajar atau mencari ilmu sebenarnya adalah untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana arah jalan yang lurus, mana arah jalan yang sesat. Tentu saja berdasarkan
sudut pandang Al-Quran dan Rasul dan Sunnah Rasul. Ilmu yang sudah diperoleh lalu diamalkan sehingga kita sampai pada tingkat hikmah, yaitu di mana antara hati, pikiran dan perbuatan tegak lurus sejalan. Belajar atau mencari ilmu bukan untuk mencari uang, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi sebenarnya kalau kita ikhlas dan tulus dalam mencari ilmu, lalu hidup berdasarkan ilmu itu, serta senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memuliakan hidup kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pula kita lupa berdoa. Kita selalu berdoa agar kita senantiasa menjadi orang yang baik, karena kita senang belajar dan mencari ilmu, terlebih ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahul Bukhari Muslim. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman yang mendalam tentang agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.